Hai kawan UBD, balik lagi di UBD Pintar episode 3. Nah, 2 episode kemarin kita akan udah bahas tentang pinyin, vokal, konsonan, dan nada. Nah, sekarang kita praktekin nih cara bacanya. Tada! Di sini ada beberapa kalimat atau kata, sebut kalimat aja ya, yang bisa dijadiin bahan untuk kita praktek membaca pinyin. Nah, kita mulai dari nomor 1. Ni hao. Ni hao. Ni hao nada 3. Ingat nada 3. Naik, turun, naik. Jadi bacanya ni hao. Oh iya kawan UBD, terus bacanya juga ditegesin di huruf vokal yang ada nadanya. Jadi ni hao bukan ni hao, bukan di o-nya tapi di a-nya. Hao bukan di hao gitu. Ingat ya kawan UBD, di vokal yang ada nadanya. Kita lanjut ke nomor 2. Ni hao ma. Nah sama. Oh iya, ini gak ada nadanya. Kalau misalkan pinyin gak ada nadanya, ya udah baca biasa aja gitu. Ya, artinya apa kabar? Karena kawan UBD aku sering denger nih, kalau beberapa orang anggap 2 kalimat ini itu memiliki arti yang sama, padahal enggak. Yang atas ini, ni hao ini untuk menyapa, halo, hai gitu. Kalau ni hao ma bertanya, gimana kabarmu? Apa kabar? Apa kabarmu gitu. Nah, pembedanya ada di sini. Di partikel ma. Ma itu digunakan untuk kalimat interrogatif. Jadi setiap kalian punya pertanyaan, kebanyakan pertanyaan pakai ma. Contohnya mau nanya, udah makan belum? Ni shifan ma. Atau misalkan mau nanya, kamu udah suka aku belum? Ni shifan wo ma gitu. Oh iya, terus kalau itu ada lagi hance le. Itu artinya sudah. Kita ya, jadi kalau misalkan sesuatu yang udah terjadi, kita pakai le. Hao le, cepau le gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Cao an sama cao shang hao. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama, yaitu selamat pagi. Jadi kalau misalkan kawan UBD mau ngucapin selamat pagi ke teman, dosen, sahabat, pacar, gebetan, mantan, boleh pakai yang mana aja. Kalau misalkan aku sih biasa pakai yang ini. Kenapa? Karena enak aja disebutnya gitu. Oh iya, ini cara bacanya. Cao an. Cao an. Nada 3 dan nada 1. An datar. Yang ini cao sang gak ada nada, ya udah baca biasa aja. Cao sang hao. Kayak yang di atas. Di a-nya bukan di o-nya. Hao. Udah gitu kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada ni sama nin. Nin. Ni artinya kamu, nin artinya Anda. Nah, kawan UBD mungkin 2 kalimat ini memiliki makna yang sama, cuman penggunaannya berbeda. Karena ni ini bersifat non formal, sedangkan nin lebih formal. Jadi kalau misalkan kawan UBD mau menyapa dosen atau misalkan stranger, orang baru yang lebih tua, kita pakai ini, pakai nin. Jadi kalau mau ni hao diganti jadi nin hao gitu kawan UBD. Kita lanjut ke sini. Ta tamen. Ya, ta dan tamen. Ta artinya dia, tamen artinya mereka. Nah, ini nih kawan UBD yang membedakan 3 ini. Mungkin beberapa dari kalian bingung, soalnya nada, vokal, konsonannya semua sama dan cara bacanya sama. Nah, yang membedakan di sini. Ta yang ini dipakai untuk laki-laki atau bisa bersifat universal. Jadi kalau misalkan kalian menunjuk, kawan UBD menunjuk sekelompok gabungan dari laki-laki dan wanita atau laki-laki yang sedang mengembala hewan gitu. Nah, kawan UBD boleh pakai yang ini karena bersifat universal. Kalau yang ini untuk perempuan.
Karena di sini udah, oh iya lupa tulis nomornya kawan UBD, maaf. Di sini ada partikel nih, yang artinya perempuan, gitu. Nah, kalau yang terakhir ini untuk benda atau hewan. Nah, cara bacanya nada 1 datar. Ta, ta. Oh iya, konsonannya T. Jadi jangan lupa tambahin H setelah T. Ta, bukan tah. Ta. Nah, gitu kawan UBD. Jadi kalau contohnya nih, kalian mau menunjuk kepada sekelompok pemain sepak bola, berarti kawan UBD pakai yang ini. Karena sepak bola kebanyakan laki-laki dong ya. Udah gitu, kalau kawan UBD mau menunjuk kepada sekelompok ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK atau pengrajin wanita, nah pakai ini. Oh iya, ini dipakai saat mau nulis lisan. Jadi kalau mau ngomong bebas aja gitu, karena nada dan vokal konsonan semuanya sama. Ini tuh kalau misalkan kawan UBD mau menunjuk kepada segerombol sapi, segerombol domba, atau sekantong kelereng, mungkin pakai yang ini karena itu merupakan benda dan hewan. Nah, kalau misalkan mau nunjuk bapak-bapak lagi masing-masing megang kantong kelereng gimana? Ya udah pakai yang ini karena ini yang universal. Jadi kalau misalkan gabungan dari pria dan wanita atau pria dan benda atau pria dan hewan, kita pakai yang ini, tetap pakai yang ini. Ya jadi gitu kawan UBD, cara baca pinyin mungkin begitu. Yang penting kawan UBD udah menguasai vokal, konsonan, dan nada. Gitu kawan UBD udah bisa baca. Terus latihan untuk baca vokal, konsonan, dan nada. Ingat, ada nada ada 4. Nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. A, 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 A. A, 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 A. Ya sih memang paling gampang nada 4 ya kawan UBD. Mungkin aku juga masih sedikit remedial kalau untuk baca nada. Tapi kalau kawan UBD latihan terus, nanti pasti bisa. Oke kawan UBD, mungkin sekian dulu untuk UBD Pintar hari ini. Sampai ketemu di UBD Pintar minggu depan. Bye-bye. 再见大家。